Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat hari yang baru. Dan hari ini kita bersama-sama mau kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Kau berikan bagi setiap kami. Dan saat ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Bila firman Tuhan menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 58. Dan judul renungan kita hari ini adalah Keadilan Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, anggota DPRD tersangka asusila anak di bawah umur mangkir dari panggilan polisi. Ternyata malah resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Singkawang. Begitu berita yang saya baca. Pastinya bikin banyak orang tepok jidat. Kita pasti sering mendengar istilah hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Terutama kalau dikaitkan dengan negara kita yang disebut negara Konoha ini. Zaman sekarang orang lebih percaya the power of sosmed daripada percaya kepada aparat, terutama polisi. Berapa banyak sih kasus-kasus yang melibatkan pejabat, petinggi, penguasa, kasus besar yang menguap begitu aja, atau mereka diberikan hukuman yang ringan. Sedangkan bagi rakyat, hal-hal remeh seperti mencuri 7 batang kayu, atau mencuri ayam, atau pelihara landak langka karena ketidaktahuan, itu jadi kasus panjang dan berbelit-belit. Lelah memang saudara dengan para penegak hukum dan petinggi yang lebih banyak tidak adilnya daripada membela dan memihak kepada yang benar. Nah, hal seperti ini ternyata sudah terjadi dari zaman dulu. Dan Daud menegur penguasa-penguasa yang tidak benar. Mari kita baca dari Mazmur 58 ayat yang kedua. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah kamu berbuat jahat dalam hatimu. Tanganmu mempersiapkan jalan melakukan kekerasan di bumi. Bapak Ibu Saudara, kemungkinan teguran ini ditujukan pada pembesar-pembesar bawahannya Saul yang ingin menangkap dan membunuh Daud. Padahal Daud tidak bersalah. Maka Daud mempertanyakan dan dia menegur penguasa-penguasa yang jahat itu. Lalu bagaimanakah sikap Daud? Apakah Daud pergi membalas mereka? Tidak, saudara. Apakah Daud hanya berdiam saja? Tidak juga. Tadi kita lihat Daud tetap berani menegur mereka. Tetapi untuk urusan pembalasan, Daud serahkan. Daud minta tolong kepada Tuhan. Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang adil dan Allah akan membalas orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang tidak adil ini, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga dengan mudah menjadi pengikut arus yang kemudian bertindak semena-mena terhadap orang lain? Atau kita menjadi orang yang berani menegur ketidakadilan yang kita saksikan? Menarik saudara, beberapa kali saya mendengar orang tua bercerita, kalau di sekolah anak saya ada yang pukul dia, saya ajarin dia langsung bales aja. Biasakan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, jangan sedikit-sedikit mama gitu. Saudara, saya berpikir, apakah benar sebagai orang Kristen kita menanamkan nilai yang demikian kepada anak kita? Padahal firman Tuhan jelas mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 19 berkata, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Dan akulah, Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk tidak hanya berhenti pada mendengar firman. Tetapi kita mau melakukannya, kita mau menerapkannya dalam hidup kita. Sebisa mungkin kita mau berlaku adil kepada semua orang.
terutama jika kita dipercayakan sebagai pemimpin dimanapun kita berada. Sebab firman Tuhan dalam Mazmur 58 ayat 12 berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Saudara, ada pahala yang menanti kita jikalau kita hidup benar, kita hidup adil. Dan bagaimana jika kita mengalami ketidakadilan? Kita jangan tinggal diam. Apabila kita mengalami ketidakadilan atau kita melihat ketidakadilan, berusahalah untuk menegur. Tetapi ingat saudara, pembalasan bukan bagian kita. Pembalasan bagiannya Tuhan. Dan Tuhan kita tidak pernah tidur. Tuhan akan menuntut pembalasan sesuai dengan waktu dan caranya. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tahu segala permasalahan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jikalau kami sedang mengalami ketidakadilan, Tuhan dengarkanlah seruan kami dan kami percaya Tuhan akan membalas sesuai cara dan waktunya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan boleh hidup dengan adil kepada semua orang. Kami mau hidup benar Tuhan. Ingatkan kami terus bahwa ada pahala yang menanti kami jikalau kami hidup benar. Tuhan, berkatilah kehidupan setiap kami dalam kami menjalani hari-hari ini. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.